Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Leo yang masih penasaran akan rumahnya mengajak Rizky untuk datang ke rumahnya kembali. Namun di sini Leo bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menjelaskan tentang Siska dan Tante Marissa. Ibu itu mengatakan kalau Tante Marissa itu sudah gila dan Siska telah pergi meninggalkan rumahnya bersama lelaki lain. Tentu saja hal ini membuat pikiran Leo semakin kacau. Dan Leo yang akan pergi ke rumah sakit bersama Raisa pun akhirnya melihat rumah yang sepertinya rumah itu ia kenali. Dan ketika mereka berhenti, Leo tiba-tiba lupa itu rumah siapa. Akhirnya Raisa pun mengatakan kepada Leo kalau itu adalah rumah teman Leo, mungkin Leo lupa. Dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan Leo. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan agar Leo tidak terlalu stres karena otak yang ada di kepala Leo itu belum sembuh benar. Dan Leo yang akan pergi ke kamar kecil, tiba-tiba saja ia bertemu dengan seorang ibu yang ia pikir ia pernah mengenal wanita itu. Duh guys, rupanya koma yang selama 5 tahun ini membuat Leo lupa akan ibunya sendiri. Namun Tante Marissa juga merasakan kalau itu sepertinya Leo. Ketika Tante Marissa masuk ke kamar kecil, ia berpikir apakah yang ia lihat tadi adalah Leo. Dan sama seperti Leo, ia masih menunggu di depan ruang kamar kecil itu untuk ibu itu kembali lagi. Nah guys, setelah Tante Marissa kembali, akhirnya mereka pun bertemu. Dan betapa kagetnya Tante Marissa, ternyata itu adalah Leo. Tante Marissa memanggil anaknya dengan sebutan Leo. Leo yang tiba-tiba mengenali kembali Tante Marissa langsung memeluk Tante Marissa. Terjadilah hari yang mengharukan antara ibu dan anak yang sudah selama 5 tahun ini terpisah. Tante Marissa pun mengatakan kepada Leo kalau selama ini dia yakin Leo selamat dari kecelakaan. Hanya dirinya lah yang yakin kalau Leo tidak meninggal. Dan Leo pun menanyakan tentang Siska kepada ibunya. Leo pun mengatakan kalau ia sudah tahu selama ini Siska sudah mengkhianatinya. Mendengar Leo berucap seperti itu, Tante Marissa pun tertegun nih guys. Dari mana Leo dapat kabar kalau Siska sudah selingkuh dan mengkhianatinya, padahal selama ini Siska tidak pernah menikah lagi. Karena Tante Marissa memang tidak suka kepada Siska dan ingin memisahkan Siska dan Leo dari dulu. Hal inilah kesempatan bagus bagi Tante Marissa untuk menghasut Leo. Tante Marissa pun mengatakan kepada Leo kalau selama ini Siska sudah selingkuh dengan Helmi. Dan Tante Marissa mengatakan kalau anak yang dikandung oleh Siska waktu itu ternyata setelah tes DNA itu adalah anaknya Helmi. Leo pun sangat percaya dengan ucapannya ini karena ia yakin seorang ibu tidak akan berbohong kepadanya. Dan Leo pun semakin yakin dan benci kepada Siska yang sudah mengkhianati cintanya. Padahal ini adalah akal bulus ibunya untuk memisahkan Leo dan Siska. Sementara itu di scene yang berbeda, Siska merasa ada hal yang aneh terhadap Helmi setelah ia melakukan operasi.
Helmi tiba-tiba saja memegang mukanya dan mengatakan kepada Siska kalau ia sangat kasihan kepada Siska yang selalu memikirkan orang lain dan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Namun Siska sangat bingung dengan tingkahnya Helmi yang tidak biasanya seperti ini. Siska hanya bisa tertegun ketika Helmi keluar dari kamar pasiennya dan mengatakan kepada Siska agar Siska istirahat karena saat ini Siska habis operasi. Ketika itu Siska akan pergi keluar dan dia membuka pintu, tiba-tiba saja Bu Arnas sudah berada di depan kamarnya. Dan Siska mengajak Bu Arnas untuk masuk ke ruangannya dengan perasaan yang tertegun dan bingung dengan kedatangan Bu Arnas ini. Namun Bu Arnas tiba-tiba saja ingin memeluk Siska dan mengatakan kepada Siska kalau ia sangat berterima kasih kepada Siska yang sudah rela mendonorkan ginjalnya. Rupanya Bu Arnas ini baru menyadari kalau selama ini dia telah salah menilai Siska. Padahal Siska ini sudah sangat baik kepada dirinya, namun ia tidak menyadari hal itu. Ia hanya terkurung oleh rasa kebenciannya kepada Pak Diki. Dan hal inilah membuat Siska pun sangat senang melihat Tante Arnas atau Bu Arnas sudah menyukainya. Padahal inilah saat-saat yang ia tunggu dari dulu sewaktu ia masih bersama dengan Helmi. Meskipun sudah terlambat dan saat ini ia tidak lagi berpacaran dengan Helmi, namun Siska senang dengan perubahan Bu Arnas yang saat ini sudah bisa menerimanya dan memaafkan kesalahan dirinya, yang padahal memang Siska tidak pernah bersalah kepada Bu Arnas. Itu adalah kesalahan Pak Diki ayahnya. Dan di scene yang berbeda juga diperlihatkan Tante Monik yang bertemu dengan Pak Dirga dan mereka akan berjanjian untuk makan siang. Namun Pak Diki ini menguntit Pak Dirga dan Tante Monik. Rupanya Pak Diki ini masih ada rasa cemburu terhadap Tante Monik meski ia sudah menikah lagi dengan Dokter Kori. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu alur cerita buku Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon agar dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.